Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Fitriani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada definisi akuntan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Weigen, Kieso, dan Kimmel. Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah pencatatan dan mengomunikasikan insiden ekonomi pada organisasi terhadap penggunaan yang berkepentingan. Yang kedua ada menurut Sunyanto. Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, penafsiran hasilnya guna mengambil keputusan. Yang ketiga ada menurut Warren DKK. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Yang keempat ada menurut Soemarsono. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasi, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian serta keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya adalah profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan internal. Akuntan internal adalah mereka yang merupakan bagian dari suatu perusahaan. Akuntan internal memiliki posisi staf sampai dengan kepada departemen akuntansi atau direktur keuangan. Tugasnya adalah menyusun laporan keuangan dan anggaran perusahaan. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik atau akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi dan mau menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Tugasnya mengalokasikan keuangan mereka untuk manajemen aset, rekrutmen karyawan atau manajemen modal. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini bekerja untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Tugasnya adalah untuk memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan membuat rancangan sistem akuntansi tertuju untuk pemerintah. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan ini bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajarkan dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Adapun manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dan yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pemakaian informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal ini pihak yang mengurusi dan mengelola kegiatan perusahaan, yaitu pemimpin atau manajemen perusahaan. Dan yang kedua ada pihak eksternal. Pada pihak eksternal ini, pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yaitu pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya ada sistem informasi. Yang pertama ada kualitas informasi akuntansi. Standar akuntansi keuangan adalah suatu himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun sifat laporan keuangan, yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan. Relevan ini membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat dapat diperbandingkan. Hal ini melakukan proses evaluasi satu periode dengan periode lain. Yang kelima dapat dipercaya. Yang keenam tepat waktu. Pada tepat waktu ini agar mampu menyelesaikan laporan akuntansi tepat waktu. Dan yang terakhir materialistis. Adapun tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai harta, hutang, dan modal pada suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, memberikan informasi mengenai hasil usaha perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai perubahan harta, hutang, dan modal perusahaan. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pakaian untuk memprediksi kondisi perusahaan pada masa depan. Selanjutnya ada aturan debit kredit. Ada 5 akun. Yang pertama, harta bertambah termasuk debit, harta berkurang termasuk kredit. Yang kedua, hutang bertambah termasuk debit, hutang berkurang termasuk kredit.
Yang ketiga, modal bertambah termasuk kredit, modal berkurang termasuk debit. Yang keempat, pendapatan bertambah termasuk kredit, pendapatan berkurang termasuk debit. Dan yang kelima, beban bertambah termasuk debit dan beban berkurang termasuk kredit. Pendapatan dan beban termasuk akun nominal. Adapun contoh soalnya. Pada tanggal 1, Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah, peralatan bengkel 1.500.000 rupiah. Jadi karena Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah, maka kas bertambah 10 juta rupiah dan itu termasuk debit. Serta Tuan Ahmad juga menginvestasikan peralatan bengkel sebesar 1.500.000, maka peralatan bertambah 1.500.000 rupiah termasuk debit. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.